Perkenalkan, nama saya Krisanta Lesmaria Sinaga, NIM 71993344006. Saya dari Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan membuat video tentang klarifikasi arsip filing system subjek dan filing system wilayah. Kelas selanjutnya saya akan menjelaskan sebagian dari apa itu sistem subjek dan apa itu sistem wilayah. Di mana yaitu yang pertama, sistem subjek ini yaitu penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang disusun berdasarkan pengelompokan nama masalah atau subjek pada isi surat. Dalam mengelola arsip pribadi, kita juga dapat menerapkan sistem subjek. Misalnya di rumah tangga, ada arsip tentang pembayaran rekening listrik, rekening telepon, arsip tentang ijazah, akte kelahiran, dan lain-lain. Ini juga dijelaskan apa itu kelebihan dan kekurangan sistem subjek, di mana kelebihan sistem subjek ini mudah mencari keterangan bila perihal saja yang ingin diketahui, dan yang kedua dapat dikembangkan dengan tidak terbatasnya judul dan susunannya. Selanjutnya, kelemahan dari sistem subjek, di mana yang pertama sulit mengklarifikasikan apabila terdapat aneka ragam perihal yang hampir sama padahal berbeda satu sama lainnya, dan yang kedua kurang cocok untuk bermacam jenis surat. Di mana di sini tujuan pembuatan daftar klarifikasi subjek ini yaitu agar yang digunakan untuk mengelompokkan dokumen dapat dibuat tetap dan seragam. Semua arsip yang bersubjek sama akan dapat berkumpul di tempat yang sama, dan arsip yang subjeknya saling berkaitan akan diletakkan berdekatan, mengusahakan agar arsip secara mudah, cepat, dan tepat untuk ditemukan kembali dan dikembalikan ke tempat semulanya. Baiklah, selanjutnya di sini yang kedua yaitu filing system wilayah, di mana sistem ini disebut juga sistem ilmu bumi atau geographic filing system. Sistem wilayah adalah suatu sistem penyimpanan arsip berdasarkan wilayah atau daerah. Sistem penyimpanan arsip menurut wilayah. Arsip-arsip dikelompokkan menurut asal atau tujuan surat, di mana dalam sistem ini cara penyimpanan folder dibantu dengan sistem abjad, sistem tanggal atau pokok soal. Dalam hal ini yang diutamakan adalah asal dan tujuan arsip. Di mana di sini dijelaskan juga apa itu tujuannya untuk membuat sistem filing wilayah ini, yaitu yang pertama mengetahui apakah surat tersebut sudah ada persetujuan dari pimpinan atau disimpan, dan yang kedua yang paling penting adalah untuk mengetahui asal atau tujuan surat. Selain itu juga untuk mengetahui isi surat, tanggal surat, dan nomor surat. Yang selanjutnya saya akan mempraktekkan atau membuat video mengklarifikasikan arsip filing sistem abjad dan filing sistem wilayah. Baiklah, di video selanjutnya ini saya akan membuat video tentang mengklarifikasikan penyimpanan filing sistem subjek dan filing sistem wilayah, di mana yang pertama saya akan membuat penyimpanan filing sistem subjeknya pertama, di mana yaitu di sini sudah tersedia guide dan pembatasnya. Di mana yang pertama kita harus sudah memiliki klarifikasi sistem filing abjadnya terlebih dahulu. Baiklah, di sini cara peletakannya, di mana saya akan menggunakan surat kepegawaian dan keuangan, di mana surat kepegawaian ini yang berisikan cuti, yaitu cuti kelahiran, seperti cuti kelahiran, cuti tahunan, setiap dia yang bersangkutan
pada cuti, yaitu dia diletakkan pada tersier guide merah. Di sini ada 3 surat. Baik, saya akan meletakkannya di guide merah. Yang selanjutnya, di sini saya menggunakan surat keuangan, di mana yaitu kodenya yang saya kodenya KU 0002, yaitu diletakkan pada guide merah atau tersier. Seperti ini. Baiklah, yang selanjutnya saya akan membuat filing sistem wilayahnya, yaitu dimana kita harus memiliki klarifikasi surat-surat yang akan kita gunakan. Baiklah, yang selanjutnya saya akan melanjutkan video yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu yang kedua filing sistem wilayah, di mana yang pertama kita harus menyediakan daftar klarifikasinya, di mana saya akan menggunakan surat-surat tersebut. Surat-surat yang saya sediakan yaitu seperti ini. Baiklah, saya akan meletakkan di sini surat-surat tersebut. Dimana di sini surat yang pertama dia termasuk kepada wilayah Sumatera Utara. Jadi di sini saya akan meletakkannya di guide merah. Karena di guide merah ini berkodekan Sumatera Utara, maka saya akan meletakkannya di sini. Pada guide kedua, di mana tiga surat ini dia di wilayah, termasuk di wilayah Sumatera Selatan. Karena yang tiga ini bersamaan, wilayahnya satu provinsi, di mana itu provinsinya Sumatera Selatan, maka saya akan meletakkannya di guide yang hijau. Karena guide hijau ini berkodekan SS, maka saya akan meletakkannya di sini. Karena surat tersebut termasuk ke provinsi Sumatera Selatan. Baiklah, selanjutnya di sini ada dua surat lagi, di mana surat ini termasuk kepada provinsi Sumatera terletak pada Sumatera Barat. Jadi saya akan meletakkannya di guide yang putih. Kenapa? Karena di guide putih ini dia berkodekan SB. Karena surat tersebut berada yang termasuk kepada Sumatera Barat, maka saya akan meletakkannya di guide putih. Karena guide putih ini berkodekan Sumatera Barat. Hanya itu yang dapat saya buat di video tentang mengklarifikasikan filing sistem abjad dan filing sistem wilayah, dimana lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.